Aku adalah Lisa, seorang janda kaya raya. Dari luar kehidupanku terlihat sempurna. Rumah mewah, mobil mahal, bisnis lancar. Tapi di balik semua itu, ada kesunyian yang sering membunuhku perlahan. Malam-malam panjang terasa dingin. Tak ada yang memeluk, tak ada yang mendengar keluh kesahku. Satu-satunya lelaki yang ada di rumahku hanyalah Ardi, sopir pribadiku. Ia jauh lebih muda, sederhana dan selalu menjaga sikap. Tapi aku sering menangkap tatapannya lewat spion. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Awalnya aku menahan diri, menjaga batas. Tapi semakin lama aku merasa rapuh. Aku butuh pelukan hangat. Hingga pada suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Listrik padam, rumahku gelap gulita. Aku memanggil Ardi untuk memastikan keadaan. "Bu, jangan khawatir. Saya di sini," ucapnya sambil menyalakan lilin. Dalam cahaya temaram itu, aku menatap wajahnya. Ada ketenangan, ada rasa aman yang selama ini hilang dari hidupku. Tanpa sadar, aku meraih tangannya. "Ardi, aku lelah. Aku kesepian," suaraku bergetar. Ia terdiam, jelas bingung antara profesinya sebagai sopir dan perasaannya sebagai lelaki. "Bu Lisa, saya cuma sopir. Saya takut melampaui batas." Aku mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Batas itu aku yang menentukan. Malam ini, jangan panggil aku ibu, panggil aku Lisa." Dan disitulah segalanya pecah. Ia menarikku ke dalam pelukan, hangat, erat, seolah dunia hanya milik kami berdua. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan cinta yang jujur, sederhana, namun begitu bombastis dan menggetarkan jiwa. Sejak malam itu, hubungan kami tumbuh diam-diam. Di balik statusku sebagai majikan, aku menemukan kebahagiaan dalam sosok sopirku. Ia tak hanya mengantarku dengan mobil mewah, tapi juga mengantarku menuju rasa cinta yang sesungguhnya. Sejak malam hujan itu, hubungan kami berubah. Ardi tak lagi sekadar sopir. Ia adalah pria yang setiap sentuhannya membuatku hidup kembali. Namun kami harus pintar menyembunyikan segalanya. Dunia luar tak boleh tahu. Apalagi para tetanggaku yang selalu memperhatikan gerak-geriku. Pagi hari, ia tetap memanggilku Bu Lisa dengan sopan, membukakan pintu mobil, menunduk hormat. Tapi begitu pintu rumah tertutup, sapaan itu berubah menjadi sayang, dan pelukannya langsung merengkuh tubuhku seakan takut kehilangan. Ada kalanya, aku memanggilnya ke kamar dengan alasan memperbaiki sesuatu. Jantungku berdetak kencang setiap kali langkahnya terdengar di lorong. Saat pintu terkunci, dunia seakan runtuh di antara kami. Namun, rahasia ini semakin sulit dijaga. Suatu sore, ketika aku dan Ardi duduk terlalu dekat di ruang tamu, pembantuku tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Kami langsung berpura-pura membicarakan urusan mobil. Aku hampir tak bisa bernapas karena tegang. Nyaris saja, bisik Ardi setelah pembantu itu pergi. Aku hanya bisa tersenyum, tapi peluh dingin membasahi keningku. Hubungan ini semakin bombastis, penuh cinta, tapi juga penuh risiko. Ada saat-saat ketika Ardi ingin mengundurkan diri karena takut menodai kehormatanku. "Lisa, kalau orang tahu nama ibu bisa hancur." "Saya cuma sopir," katanya lirih. Aku menggenggam wajahnya dengan penuh perasaan. "Ardi, yang aku butuhkan bukan lagi status, bukan harta, bukan gengsi. Yang aku butuhkan hanya kamu." Ia menatapku, matanya bergetar, lalu menciumku dengan penuh gairah. Itu bukan sekadar ciuman, tapi janji diam-diam bahwa cinta kami akan terus berlanjut, meski dunia menolak. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Pembantu sudah pulang lebih awal. Hanya aku dan Ardi yang tersisa. Suara jam dinding berdetak pelan, sementara hujan tipis mengetuk kaca jendela. Aku duduk di sofa panjang ruang tamu, mengenakan gaun santai. Ardi berdiri tak jauh dariku, seolah menunggu perintah. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ada bara yang ia sembunyikan. "Ardi," panggilku pelan. "Iya, Bu." Lisa," jawabnya gugup. Aku menepuk sofa di sampingku. Ia pun mendekat, duduk ragu. Aku bisa merasakan degup jantungnya yang tak beraturan. Perlahan aku meraih tangannya, menggesernya ke dadaku. "Dengar, aku sudah terlalu lama kesepian. Malam ini, biarkan aku merasa hidup lagi." Ardi terdiam, matanya tajam menatapku. Dan tanpa kata, ia menarikku ke pelukannya. Hangat, erat, penuh keberanian. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar, tapi genggamannya begitu pasti. "Lisa, aku takut tak bisa berhenti kalau sudah begini." Bisiknya serak di telingaku. Aku tersenyum samar. "Jangan berhenti. Aku ingin kamu sepenuhnya." Malam itu, ruang tamu berubah menjadi dunia kecil milik kami berdua. Tak ada majikan atau sopir.
Tak ada status, tak ada jarak, hanya aku dan dia, melebur dalam pelukan dan ciuman yang semakin dalam. Pelukan itu bukan sekadar memadamkan rindu, tapi juga membakar semangat baru di dalam jiwa. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dimiliki. Bukan karena harta atau status, tapi karena cinta murni seorang pria sederhana yang rela menyerahkan segalanya. Sejak malam intens itu, hubungan kami tak lagi sama. Aku dan Ardi tak hanya sekadar mengisi kesepian, tapi benar-benar saling melengkapi. Ia membuatku merasa muda kembali, membuatku tertawa, dan memberikan sesuatu yang tak bisa kubeli dengan harta. Ketulusan. Namun semakin lama, semakin sulit menyembunyikannya. Tatapan penuh cinta saat ia membukakan pintu mobil. Cara tangannya selalu ingin melindungiku, hingga senyum yang hanya kami pahami berdua. Semua itu terlalu jelas untuk disembunyikan. Orang-orang mulai berbisik. Janda kaya itu dekat sekali dengan sopirnya. Ada yang menertawakan, ada yang mencibir, bahkan ada yang mencoba merendahkan Ardi di hadapanku. Suatu hari, dalam sebuah acara keluarga, salah satu kerabat menegurku dengan kasar. "Lisa, kau tidak malu? Dengan semua harta dan kedudukanmu, mengapa memilih seorang sopir?" Aku menatap mereka dengan tenang, lalu menggenggam tangan Ardi di depan semua orang. Aku sudah punya segalanya. Tapi hanya Ardi yang membuatku merasa dicintai dengan tulus. Kalau cinta itu salah, biarlah aku salah selamanya. Suasana hening. Beberapa orang terkejut, sebagian lagi mencibir, tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Bebas memilih cintaku sendiri. Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara itu, ia berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat. "Lisa, aku tak punya apa-apa untuk dibanggakan. Tapi aku janji, seumur hidupku akan kujaga kamu dengan seluruh jiwaku." Aku tersenyum, air mataku jatuh, lalu memeluknya erat di depan semua orang. Dan dari hari itu kami tak lagi sembunyi. Dunia boleh menertawakan, menghina, bahkan meremehkan. Tapi cinta kami lebih kuat dari semua itu. Kami berdua akhirnya membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status, harta, atau perbedaan, yang ada hanya hati yang berani memilih. Kabar tentang hubunganku dengan Ardi semakin luas. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, lalu menjadi gosip besar. Ada yang mencibir, ada yang menuduhku gila, bahkan ada yang mencoba menjauhiku. Tapi aku dan Ardi tetap teguh. Kami tahu cinta ini nyata, dan kami ingin melegalkannya di mata dunia. Hari pernikahan itu pun tiba. Aku memilih pesta megah di taman belakang rumahku yang luas. Penuh bunga mawar putih, lampu kristal bergelantungan, dan alunan musik yang lembut. Undangan disebar ke kerabat, sahabat, bahkan para tetangga yang dulu mencibir. Saat aku berjalan menuju pelaminan dengan gaun putih berkilauan, semua mata tertuju padaku. Namun pandanganku hanya tertuju pada satu orang, Ardi. Ia berdiri gagah dengan setelan jas sederhana namun elegan. Senyumnya penuh cinta, matanya berbinar tak percaya bahwa semua ini nyata. Bisik-bisik terdengar di antara tamu. "Itu benar-benar sopirnya." Tak kusangka Lisa berani sejauh ini. Tapi begitu aku menggenggam tangan Ardi di pelaminan, semua suara itu lenyap. Kami saling menatap dengan air mata kebahagiaan. Dalam janji pernikahan, Ardi berkata dengan suara bergetar, "Lisa, aku bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di matamu aku menemukan diriku. Demi cinta ini, aku akan berdiri melindungi dan membahagiakanmu seumur hidupku." Aku pun menjawab dengan lantang, "Ardi, kau memberiku sesuatu yang tak bisa dibeli oleh kekayaan, ketulusan. Hari ini, aku memilihmu di hadapan dunia, dan aku tidak akan pernah menyesal." Tepuk tangan bergemuruh. Bahkan orang-orang yang tadinya meremehkan kami ikut berdiri memberi hormat. Air mata haru bercampur dengan kehebohan pesta yang megah. Malam itu, di bawah cahaya kembang api yang menghiasi langit, aku dan Ardi berciuman di pelaminan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas, benar-benar bahagia. Cinta yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi kenyataan megah yang mengguncang dunia.